Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami Kau beri kesempatan untuk memperdalam hidup batin kami, untuk menyucikan hati kami dan menguduskan hidup kami. Karena itulah syarat satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bantu kami ya Bapa untuk menyucikan batin hidup kami, pikiran kami, perasaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, apa sebetulnya tujuan utama dari puasa mati raga pantang dalam masa prapaskah ini? Mengapa saya sebutkan ini? Karena seringkali kita tidak paham, tidak hanya pada awal mula kita bersemangat puasa dan mati raga. Tapi setelah itu, berapa persen kita dapat menghasilkan sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita minta. Jadi ini motivasi awal ini sangat penting, bahwa kita puasa mati raga adalah untuk berbahagialah orang yang murni hati. Bahasa lain adalah pertobatan. Ungkapan lain adalah kekudusan. Dan kekudusan itu seperti dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua, hidup kita adalah menjadi kudus. Hidup kita menjadi murni. Hidup kita menjadi bertobat. Nah, murni dan kudus itu butuhkan pertobatan. Pertobatan itu jatuh, bangun jatuh dan seterusnya. Ya. Jadi itu sebetulnya yang diminta oleh kita, bahwa kita belajar dikatakan kekudusan itu kita puasa mati raga demi puasa mati raga, tapi untuk dekat dengan Tuhan, untuk bergaul, berdialog. Ketika kita murni hatinya, ketika kita kudus hatinya, kita bisa bergaul, kita bisa omong, kita bisa bicara, kita dekat dengan, kita merasa damai di situ, di dunia ini, apalagi nanti di surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana caranya kita, yaitu menyangkal diri, ya, menghilangkan nyawa dalam tanda petik, ya. Tidak mencari diri sendiri. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ya, apa bentuknya? Kita menjadi nafsu, kita berlebih-lebihan, dosa. Semua dosa itu adalah keteraturan yang tidak teratur. Dosa yang tidak teratur. Kebiasaan yang tidak teratur. Misalnya apa? Kita mudah marah. Kita serakah. Kita kikir. Kita sombong. Kita malas. Ya. Kita iri. Ya, kita cemburu. Jadi semua dosa itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak teratur. Maka belajar kita mengaturnya. Berusaha mengurangi ketujuh dosa utama ini dengan memilih buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu apa? Murah hati, lemah lembut, sabar, ya, tidak menanggung banyak tidak begitu mudah marah dan seterusnya. Semua adalah cara kita untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dalam hidup ini. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan? Ada satu kata penting di sini. Yesus menanggung banyak penderitaan. Menanggung berarti apa? Puasa mati raga inilah bagian dari kita untuk apa? Silih atas dosaku. Ya, jadi saya juga menanggung dosaku sendiri. Saya juga menanggung dosa orang tuaku. Saya juga menanggung dosa mungkin suami istri Anda. Jadi kita berpuasa, bermati raga dan berkorban itu karena kita menanggung dosaku. Dosa orang lain, dosa siapa. Jadi ketika saya menderita dan segala macam itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang sekedar menderita. Tetapi
saya menanggung juga dosa-dosaku, dosa leluhurku, dosa tetanggaku, dosa orang tuaku, dosa saudara-saudara. Saya menanggung. Jadi maka dosa puasa mati raga itu juga penting untuk orang lain. Jadi menanggung dosa, menanggung beban. Apakah Anda mau? Jadi penderitaan kita itu, korban kita itu adalah untuk menanggung dosaku, memurnikan hidupku. Ini penting. Ya, seperti Kristus menanggung dosa umat manusia, jadi dosa orang manusia dipanggul oleh dirinya sendiri, dipanggulnya, memanggul. Maka mari saudaraku, suatu tugas tanggung jawab yang tidak mudah bagi Anda, bagi kita semua untuk menanggung dosa-dosa orang lain. Maka Yesus mengatakan engkau harus menanggung dosamu sendiri dan dosa orang lain. Silih atas dosa-dosa kita. Anda mau? Mari kita membantu diriku sendiri, orang lain, siapapun untuk menanggung dosa. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.